Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya, Pak Iman di Mr. IM. Anak-anak masih semangat ya di dalam pembelajaran PPKN. Hari ini saya akan membahas tentang latihan soal dan juga pembahasannya. Ini materi PPKN kelas 11 di semester ganjil. Semoga dengan adanya pembahasan ini, pengetahuan atau wawasan kalian mengenai PPKN semakin meningkat. Tapi sebelum Pak Iman membahas soal hari ini, melakukan pembahasan soal hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar ilmu yang Pak Iman berikan bisa kalian cerna dengan baik, bisa terserap dengan baik. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, langsung saja di soal yang pertama. Ada ini. Berikut yang bukan ciri-ciri HAM adalah A bersifat hakiki, B bersifat universal, C bersifat temporal, D tidak dapat dibagi, atau E tidak dapat dicabut. Jawaban yang benar yang mana? Pak Iman beri waktu 10 detik untuk kalian memikirkan di dalam hati. Pak Iman hitung mulai dari sekarang. Baik, jawaban yang benar yang mana? Kita bahas satu-satu. Yang ditanyakan adalah bukan ciri-ciri HAM. Yang bukan ciri-ciri HAM. Kita harus tahu ciri-ciri HAM. Itu ciri. Ciri-ciri HAM ada berapa? Ada yang masih ingat? Ini materi di bab 1 pada kelas 11 tentang hak dan kewajiban asasi manusia di dalam perspektif Pancasila. Pembahasannya adalah kita harus tahu ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM itu ada 4 ya, anak-anak. Apa saja? Pertama ada hakiki. Hakiki itu maksudnya adalah asasi manusia itu diperoleh semua umat manusia tanpa memandang bulu, tanpa memandang agamanya apa, sukunya apa, dan lain sebagainya. Yang mana HAM ini didapatkan manusia sejak dalam kandungan ibu. Jadi bukan sejak lahir. Entah sejak dalam kandungan ibu itu berarti sejak dalam manusia itu sejak jadi janin. Kalau lahir dia sudah lahir di dunia. Jadi dalam kandungan ibu dan sejak lahir itu berbeda. Tetapi hakiki ini sejak dalam kandungan ibu. Jadi HAM yang dapat manusia sejak dalam kandungan ibu. Itu hakiki. Yang kedua, universal. Universal ini adalah hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang suku, agama, bangsa, gender, dan atau perbedaan yang lainnya. Kalau hakiki itu sejak waktunya, sejak dalam kandungan ibu, dan pasti didapat oleh semua manusia. Sementara universal ini dia tidak memandang bulu. Itu intinya. Kalau yang tidak dapat dicabut maksudnya adalah hak HAM itu tidak dapat dicabut, artinya tidak dapat diserahkan oleh orang lain, pihak lain. Diwakilkan juga tidak boleh. Sementara tidak dapat dibagi maksudnya adalah HAM itu tidak dapat dibagi oleh dua atau semua orang yang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi semua orang berhak mendapatkan hak yang sama sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi yang dalam pertanyaan ini jelas sekali bahwasanya yang bukan ciri-ciri HAM adalah yang C, bersifat temporal. Karena temporal itu mempunyai makna jika dilihat dari KBBI adalah
hal yang berhubungan dengan waktu, atau bisa juga berkenaan dengan waktu-waktu tertentu. Jadi ini tidak relevan antara temporal dan ciri-ciri HAM. Jawaban yang benar adalah yang C, bersifat temporal. Lanjut di soal selanjutnya adalah ini. Dibuatnya peraturan perundang-undangan merupakan salah satu upaya penegakan HAM melalui cara A. Mediasi, B. Hukuman, C. Preventif, D. Akomodatif, atau E. Penindakan. Jawaban yang benar yang mana? Pak Iwan berwaktu seperti dimulai dari sekarang. 2, 6. Jawaban yang benar yang mana? Kita bahas satu-satu. Kita harus tahu kata kuncinya di dalam soal nomor 2 ini. Kata kuncinya adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu merupakan bagian dari instrumen dalam penegakan HAM. Sementara upaya penegakan HAM itu ada dua, yaitu preventif atau pencegahan. Ini bisa tanpa instrumen, semisal sosialisasi. Pencegahannya adalah berupa sosialisasi. Maka sosialisasi, semisal di sekolah, ini bisa langsung dilakukan atau sosialisasi kepada masyarakat. Jadi seorang kepala desa ketika dia berjalan di pinggir jalan atau kita berbelanja, dia bisa bersosialisasi atau menyampaikan isi dari uh, isi dari sosialisasi yang ingin disampaikan. Itu preventif. Jadi bisa tanpa sebenarnya. Sementara represif atau penindakan ini harus menggunakan instrumen. Misal contohnya adalah ketika menyita suatu aset. Ketika menyita suatu aset, maka pihak yang berwenang harus ada dasar hukumnya, ada instrumennya. Instrumennya apa? Misal ada dasar hukumnya, ada aturan perundang-undangannya. Itu. Jadi jawaban yang benar dari pertanyaan ini adalah yang E, penindakan.